Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 99, di bioskop. Rangga tidak menyukai film drama Korea yang menjadi idola kaum wanita. Baginya film aksi, laga, jauh lebih menantang. Namun demi mengikuti keinginan gadis pujaan hatinya, pria itu tetap menonton film yang menjadi pilihan Zainab. Dipandangnya ke layar televisi yang kemudian beralih ke wajah Zainab. Kini tatapan matanya terfokus ke bibir kecil yang berwarna pink. Zainab merasa gugup dan menggigit bibir bawahnya. Ia menyadari apa saat ini dipandang oleh Rangga. Rangga memejamkan matanya dan kembali ke layar televisi. Dirasakannya sesuatu yang berbeda ketika melihat Zainab. Adik kecilnya kini sudah menjadi gadis dewasa, dan hal itu yang membuat dirinya menginginkan hal yang lain. Zainab kini mulai fokus dengan film yang ditontonnya. Namun, adegan yang ada di dalam film membuatnya malu. Apalagi saat ini ada Rangga sedang menonton bersamanya. Enggak boleh lihat. Tutup mata. Rangga menutup mata Zainab dengan tangannya. Ia kemudian menaruh wajah Zainab menempel di dadanya. Harus benar-benar dipastikannya Zainab tidak melihat adegan saat ini berlangsung. Zainab hanya tersenyum ketika mendengar ucapan abang angkatnya. Namun suara orang sedang berciuman terdengar di telinganya. Ini untuk pertama kalinya Zainab menonton film di bioskop yang bertema film romantis. Ia tidak menyangka bahwa ternyata film ini tidak lulus sensor. Abang pasti lihat, Zainab berkata tanpa mengangkat kepalanya. Abang laki-laki, dek. Wajib pandai demi adik juga. Sejak tadi ia tidak tertarik dengan film yang menjadi pilihan Zainab. Namun adegan ini Rangga justru melihatnya. Wajah Zainab sangat merah ketika mendengar jawaban dari Rangga. Bersyukur pria itu tidak memandang wajahnya saat ini. Adek benar-benar cari masalah ya, ngajak abang nonton kayak gini. Rangga frustasi dengan dirinya sendiri. Ain sering nontonnya di YouTube bang. Di YouTube disensor, tapi di sini enggak. Jawabnya dengan penuh rasa sesal. Seharusnya Zainab tidak mengajak Rangga nonton film bertema romantis seperti ini. Mana ada bioskop disensor? Andai ada, paling hanya 20%. Rangga memberitahu agar Zainab mengerti. Zainab hanya diam. Ia mendengar suara yang begitu sangat tidak dimengerti olehnya. Adek, abang beneran sudah besar ya sekarang. Kalau dulu ke bioskop minta nonton Disney, tapi kalau sekarang minta nonton yang seperti ini. Rangga merasakan degup di jantungnya. Apalagi saat ini kepala Zainab berada di dadanya. Zainab hanya diam dengan perasaan yang menyesal. Ia mendengar dari teman-teman di sekolahnya yang mengatakan film ini sangat bagus. Apalagi kalau ditonton sama pacar. Karena itu, ia meminta menonton film ini bersama dengan Rangga. Abang, itu orangnya lagi apa? Buka baju. Zainab diam tanpa berani mengintip. Kalau udah selesai, kasih tahu ya. Rangga menganggukkan kepalanya. Ini penyiksaan yang nyata, ucapnya. Mereka apa main kejam? Bukan di film, tapi di abang. Rangga menghembuskan nafas dengan kasar. Abang kenapa? Jangan tanya dek, nanti abang hilang kendali dan khilaf. Rangga memejamkan matanya. Zainab yang tidak begitu mengerti apa maksud Rangga, akhirnya diam. Rangga tersenyum menang Zainab. Gadis itu begitu sangat polos dan sudah pasti tidak akan mengerti dengan apa yang saat ini dimaksudkannya. Adek, sudah selesai. Rangga melepaskan tangannya sejak tadi berada di belakang kepala Zainab.
agar adiknya tidak nakal dan mengintip. Zainab mengangkatkan kepalanya dan sedikit menjaga jarak dengan Rangga. Jujur saja, sejak tadi jantungnya berdegup dengan hebatnya. Apalagi aroma tubuh abang angkatnya begitu sangat membuat dirinya terbuai dan merasakan sesuatu yang berbeda. Zainab memandang ke layar yang berukuran besar di depannya. Ini nontonnya mau dilanjut atau mau keluar? Tanya Rangga. Ia sudah bisa menebak adegan seperti itu pasti akan ada lagi dan ada lagi. Kita keluar aja ya bang, Ain mau makan. Sudah genit ya dek, sudah pada nonton film yang seperti ini. Rangga mengambil potongan tiket yang masih dipegang Zainab. Pria itu kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Umur adik aja belum boleh masuk ke sini. Dilihatnya di tiket tertera 21 plus. Wajah Zainab begitu amat merah ketika mendengar ucapan Rangga. Bagaimana mungkin tidak dicek terlebih dahulu sebelum menonton? Ain nggak tahu. Alamak nggak tidur abang ini dek. Rangga mengusap pipi Zainab. Ia tidak menduga akan mendapat cobaan seberat ini. Kenapa nggak tidur? Zainab bertanya dengan polosnya. Karena adek buat ulah. Dicubitnya hidung kecil Zainab dengan gemas. Zainab hanya memajukan bibirnya. Maafin Ain, jawabnya. Kalau sudah menikah sih, mau nonton kayak gini 24 jam, nggak apa dek. Nggak boleh nonton kayak gini, walaupun sudah menikah. Sudah, ayo kita keluar. Zainab beranjak dari duduknya. Ia sudah tidak mau lagi membahas tentang film yang diambilnya. Zainab lebih memilih keluar daripada melanjutkan menonton film. Rangga tertawa ketika mendengar jawaban Zainab. Ia keluar dari dalam bioskop dengan bawa makanan yang tadi dibawanya dengan kondisi utuh. Habibie, Andro, dan Wahyudi duduk di depan ruang Dr. Lely. Ketiga pria itu sedang akrab bercerita. Aku jadi iri ketika melihat kalian akan menjadi kakek. Wahyudi memandang sahabatnya, Habibie dan juga Andro. Aku yakin sebentar lagi Fahri akan menyusul. Habibie tersenyum. Sampai saat ini, dia belum pernah mengenalkan seorang gadis dengan kami. Lagi pula, dia masih fokus dengan kuliahnya. Usia putranya masih sangat muda. Karena itu, ia belum menuntut Fahri mencari istri. Apalagi saat ini Fahri sedang melanjutkan studi S2. Anak laki-laki tidak perlu cepat-cepat menikah. Andrew tersenyum. Aku tidak ada menuntutnya untuk cepat menikah. Lagi pula, aku senang lihat dia fokus dengan kuliahnya, ungkap Andrew. Mami, Papi, Habibie memanggil kedua orang tuanya ketika melihat Anita dan juga Joni yang berjalan ke arahnya. Anita dan Joni tersenyum dan melambaikan tangannya, pertanda mereka melihat putra semata wayangnya. Ayo Pi, cepet. Mami udah gak sabar. Anita menarik tangan suaminya. Berhubung karena macet di jalan, mereka baru sampai ke rumah sakit. Dan hal ini yang membuat Anita kesal. Iya Mi, ini sudah buru-buru. Kita ini sudah tua, gak bisa jalan cepat-cepat. Joni mengingatkan istrinya. Walaupun kita sudah calon kakek Iyut dan juga nenek Iyut, tapi kita ini masih kuat Pi. Apa Papi lupa? Setiap pagi kita rutin lari pagi dan berjemur. Anita memandang suaminya. Wanita itu masih tetap terlihat sangat cantik meskipun sudah ada garis halus di wajahnya. Joni hanya tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Apa sudah di dalam? Anita bertanya ketika sudah berada di depan putranya. Mungkin sebentar lagi selesai Mi, jawab Habibie. Tadi di jalan macet sekali, makanya Mami jadi terlambat. Anita sedikit kesal. Sebagai calon nenek Iyut, dia ingin melihat langsung calon cicitnya. Tidak apa-apa Mami, kita tunggu saja di sini. Kita akan menunggu kabar berita calon cicit Mami yang kembar. Andrew tersenyum lebar. Mulut Anita membulat. Alhamdulillah, gak nyangka kalau cicit Mami kembar.
Ia sangat senang dan tidak percaya ketika mendengar apa yang diberitakan Andrew kepadanya. Itu maunya Mas Andrew, Mi. Kita belum tahu, kembar atau enggak, Habibie menjelaskan. Loh, kening Johnny berkerut memandang Andrew. Hahaha, aku berharap cucuku kembar, Papi dan Mami, jawabnya yang merasakan pukulan dari Mami Anita di tangannya. Mami kirain beneran. Anita kesal berhenti mukul tangan pria bertubuh tinggi dan tegap tersebut. Mereka menghentikan obrolannya ketika melihat pintu yang terbuka. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.